Selamat siang, salam merpati lovers. Siang ini kita langsung bikinkan VT jawaban dari pertanyaan kawan kita yang dia bertanya, Bang, merpatinya kira-kira bahan player, sudah terbang beberapa ratus meter, bisa nggak sih dilihat dari segi fisik si merpati tersebut sudah siap dikasih gandengan? Atau sudah beranilah dikasih gandengan terbang gandeng? Bisa nggak sih dilihat dari ciri-ciri fisiknya setelah dilatih beberapa kali teloran, terus sudah terbang beberapa meter, beberapa ratus meter, bisa nggak dilihat dari segi fisik? Untuk teman-teman sana di luar ya, kalau memang ada penjelasan tentang pertanyaan ini, silahkan kita saling curhat di kolom komentar. Siapa tahu kawan kita ini punya referensi yang lain selain referensi saya di VT kali ini. Semoga bermanfaat VT kita siang ini. Selamat siang, salam merpati lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang sudah mampir di channel. Terima kasih untuk yang udah gabung, yang mau sharing. Terima kasih banyak semuanya. Tolong bantu subscribe di channel review film saya, itu channel review film. Nama channelnya Qfilm 454. Silahkan dibantu subscribe. Dimohon subscribe-nya di channel Qfilm, nanti nama link atau link videonya nanti ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan awal. Pembahasan yang dimana kawan kita ini bertanya, merpatinya sekian ratus meter bahan player, sudah siap gandengkah atau belum, melihat dari ciri-ciri segi fisik si merpati tersebut setelah dilatih. Langsung saja saya jawab, untuk kawan kita ini nggak bisa. Karena saya selalu memakai logika dalam melatih bahan, main player, tetap pakai logika. Kenapa saya bilang begitu kawan? Ya, mental merpati untuk sudah siap gandeng atau belum, itu nggak bisa diraba. Nggak bisa diprediksi dari segi fisik. Atau mentang-mentang nanti ada kawan kita di luar sana mungkin pengalamannya, oh merpati ini udah mulai ada fisik nih, berarti sudah bisa digandeng. Enggak gitu. Jadi merpati yang sudah siap gandeng atau belum, sudah punya mental gandeng atau belum, itu nggak bisa dilihat dari segi fisik. Walaupun dia sudah kelihatan tenaganya sudah mulai ada, misalnya udah sekian puluh persen, terus kita langsung menjudge, oh merpati ini udah siap gandeng. Enggak gitu. Yang harus dipahami, setelah memiliki tenaga si merpati tersebut, misalkan dia sudah menempuh jarak 300, 400 atau 500 meter lah kita bilang ya. Selama 500 meter dia di ankle terus nih, diterbangkan sendiri kalau nggak ada yang ngerti di ankle. Terus kita mau coba gandeng, itu yang harus kita tes, dicoba. Kalau mau tahu merpati tersebut udah siap gandeng, itu dicoba. Coba dikasih gandengan. Jadi nggak bisa tebak-tebakan ngelihat dari segi fisiknya. Tapi dicobanya digandeng, misalkan merpati kita sudah menempuh jarak 500 meter. Terus kita gandeng di jarak yang 500 meter, enggak. Itu salah. Ini menurut pengalaman saya salah. Misalkan dia sudah menempuh jarak bahan player itu 500 meter. Gak usah ngolong lah, yang penting dia udah mulai stabil lah, tingkat kestabilannya udah mulai ada. Kita mau ngasih gandengan, mulai dari jarak berapa meter? Kalau mau belajar gandeng, tolong diawali dari jarak 200 meter, 300 meter itu boleh. Kalau kita kasih jarak 300 meter, itu ayam berisik ya. Kalau kita kasih jarak 300 meter, dia kasih gandengan. Kalau masih belum berani gandeng, jangan dijauhin lagi jarak. Itu triknya. Kalau di jarak 300 meter aja dia nggak mau gandeng, semakin kita tambah triknya, nambah jauh jaraknya, lebih parah, nggak bakalan mau gandeng lagi. Coba deh kalau nggak percaya. Jadi caranya yaitu, misalkan udah sampai 500 meter, digandeng di jarak 300 meter, dia masih belum berani, gandeng terus. Ajarin terus gandeng. Tapi kalau udah sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali terbangan di jarak 300 meter, dia masih belum berani gandeng, masih mau gandeng sama gandengannya,
berarti mental merpati tersebut belum ada. Belum ada mental untuk gandengnya. Ini kita bahas merpati muda ya, bukan merpati yang udah jadi player, bukan. Ini bahan player. Itu yang harus diperhatikan. Jadi gimana bang? Ya, tarik ulur. 300 meter dia nggak mau gandeng. Kita ulang lagi lobnya dari 200 meter kita gandeng. Itu cara belajar gandeng. Ada yang bilang, langsung jauhin aja, nanti juga gandeng sendiri, dia bilang. Lama-lama gandeng sendiri. Iya, ada yang kayak gitu, lama-lama gandeng sendiri, tapi berapa lama? Kadang kan gitu, sekalinya sudah lama akhirnya gandeng. Kadang gandengnya itu ketergantungan. Misalkan biasanya kita gandeng sama warna coklat, nanti dia maunya sama warna coklat aja gandengnya. Ketemu gandengan warna lain, dia nggak mau gandeng. Itulah kenapa mental gandengannya belum ready, belum siap mental gandengnya. Itulah kenapa sering saya bilang ya, kalau mau gandeng merpati untuk tahap awal belajar gandeng, boleh dengan satu warna. Warna yang sama dengan jodohnya, nggak apa-apa. Yang penting dituntun gandeng dulu. Tapi setelah dia sudah pinter gandeng, tolong gandengannya diganti-ganti warnanya. Karena nanti setelah jadi player, kita lomba itu kita nggak bisa milih lawan yang warnanya, oh kita mau gandeng warna ini, nggak ada cerita. Itu random. Biar apa? Biar nggak kebiasaan nurutin warna yang sama aja gitu. Kalau gue bilang aleman, pemain merpati di luar sana tau lah. Itu kenapa kalau mau belajar gandeng benar-benar harus konsisten. Sesuai omongan saya tadi, jarak 500 yang sudah dia tempuh, jarak 300 tes gandeng 7 kali 8 kali. Kalau belum berani gandeng 7 kali 8 kali di jarak 300 meter, ganti lagi jaraknya di 200 meter. Sampai dia mau gandeng di jarak 200 meter, dia sudah mulai gandeng rapat, tambah jarak 300 meter. Nah seterusnya juga begitu. Jadi nggak usah terlalu memaksakan, oh burung ini harus dipaksa gandeng biar cepet jadi nih, biar cepet tinggi. Nggak. Kalau memang genetiknya indukannya tinggi, semoga bakalan cepet tinggi, gitu aja. Merpati itu kalau memang dia tenaganya udah full, otomatis bakalan cepet tinggi. Kalau udah cepet tinggi, tingginya bakalan stabil. Kalau udah stabil, kalau mentalnya sudah siap, pasti bakalan berani ngolong. Itu yang harus dicamkan. Itu saling ketergantungan kalau saya bilang sih soal permasalahan kayak gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu cepet-cepet gandeng burung. Karena nanti bukannya hal positif yang didapat, takutnya merpati muda ini sering emosi. Itu yang kebanyakan kadang merpati muda sering digandeng, emosinya masih tinggi. Setelah rampas itu saat di setar, udah nyampe setar dia stabil, saat ngeliat kolongan dia langsung moncor atau ngegerobok. Itu bisa jadi. Itu bisa terjadi hal masalah seperti itu. Kadang di luar sana untuk orang-orang yang ngelatih bahan player nggak terlalu ngelihat hal yang terlalu detail kayak gitu. Kadang nyalahin, oh di setar dia tinggi sampai kolongan dia ngerobok atau moncor, oh berarti dia masih kurang tenaga gitu. Atau memang oh memang dia nggak bisa stabil. Nggak juga, banyak permasalahan di luar dari hal seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk video siang ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Gunakan kalimat yang sopan. Untuk yang mau bercanda silahkan. Untuk yang mau bantu jawab, terima kasih banyak. Gak apa-apa, kita bebas. Yang penting menggunakan kalimat yang sopan, saling menghargai di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.